Saat Calvin sudah memberikan Santi di RANJG dengan dirinya berada di atas, nyatanya kegiatan PNAS mereka harus terhenti. Karena ponsel Calvin yang terus saja berbunyi menandakan ada panggilan masuk. 1, 2, sampai 3 kali diabaikan namun nyatanya tak membuat si penelpon menghentikan panggilannya. Calvin, angkat dulu teleponnya. Kata Santi yang merasa sedikit tak nyaman mendengar suara ponsel yang terus-terus berbunyi. Mau melakukan hal yang lebih pun konsentrasinya sudah terlanjur buyar. Calvin pun bangkit dari tebas sang istri sambil mendengus kesal. Awas saja kalau nggak penting, gumam Calvin penuh ancaman saat melihat siapa yang menghubunginya. Pria itu berjalan menjauh menuju ke arah balkon guna berbicara dengan si penelpon. Sedangkan Santi sendiri lebih memilih untuk merapikan pakaian yang sudah terlanjur berantakan, lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Entah apa yang dibicarakan Calvin di telepon, sampai Santi sudah selesai mandi pun belum juga usai. Melihat waktu sudah mendekati jam makan malam, Santi pun keluar untuk menyiapkan makanan mereka. Berkutat di dapur dengan berbagai alat tempur yang membuat Santi sampai tak menyadari jika sang suami menyusulnya ke sana. Krek. Santi sedikit kaget ketika tiba-tiba ada sepasang tangan kekar yang melingkar di perutnya. Seseorang telah memeluknya dari belakang dan dia pun tahu siapa orangnya. Kenapa ninggalin aku sendiri di kamar? Tanya Calvin dengan setengah berbisik tepat di telinga Santi. Dagu pria itu pun bertopang pada salah satu bahu milik Santi. Kamu lagi sibuk Calvin, dan kalaupun aku harus nungguin kamu selesai teleponan, bisa-bisa nanti tak ada makanan pas makan malam. Jawab Santi. Tapi kan paling enggak kamu bisa ngomong sama aku, rajuk pria itu. Aku cuma gak mau ganggu kamu, sahut Santi. Sekarang lebih baik kamu mandi Ki. Terus kita makan malam, pinta wanita itu. Tanpa kata Calvin langsung pergi meninggalkan Santi untuk membersihkan diri. Tapi sebelum itu dirinya sempat mencuri satu kecepan di pipi wanitanya. Calvin yang memang sedang banyak pekerjaan memutuskan untuk ke ruang kerjanya, sedangkan Santi memilih masuk ke dalam kamar mereka. Udah lama juga nih gak jalan sama Melda, gumam Santi saat melihat postingan sang sahabat di akun media sosialnya. Aku minta izin kali ya sama Calvin buat pergi dan nginep di rumah Melda. Lagian dianya juga bakal pergi ke luar negeri kan besok, sambung Santi lagi. Entah kenapa setiap teringat Calvin yang besok akan pergi membuatnya menjadi sangat kesal. Ceklek, belum tidur? Tanya Calvin. Kalau dipikir sudah lihat masih duduk sambil main ponsel. Pakai nanya segala. Sahut Santi. Calvin langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Baru setelah itu ikut bergabung bersama Santi di RANJG. Besok berangkat jam berapa? Biar aku bantu untuk berkemas. Kata Santi. Berangkat jam 11. Jawab Calvin. Buat berapa hari? Tanya Santi lagi yang kali ini hendak berdiri dari duduknya. Tunggu dulu Santi. Cegah Calvin dengan tangan yang sudah memegang tangan Santi. Ada apa? Tanya Calvin. Santi, aku mau minta maaf kalau sebelumnya aku gak ngomong sama kamu tentang keberangkatanku ke Singapura. Ucap Calvin. Bukannya gak ngomong, tapi lebih tepatnya belum. Ralatnya kembali. Aku gak apa-apa kok. Lagian, siapa sih aku yang harus kamu beritahu? Kata Santi dengan sindiran. Jadi kamu gak perlu minta maaf sama aku. Santi, aku mau minta maaf kalau sebelumnya aku gak ngomong sama kamu tentang keberatanku ke Inggris. Ucap Calvin. Bukannya gak ngomong, tapi lebih tepatnya belum. Ralatnya kembali. Aku gak apa-apa kok. Lagian siapa sih aku yang harus kamu beritahu? Kata Santi dengan sindiran. Jadi kamu gak perlu minta maaf sama aku. Sambungnya lagi. Kamu istri aku Santi. Dan sudah sangat jelas itu. Kenapa jadi harus dipertanyakan? Sahut Calvin.
Aku akan memberitahumu setelah kita pulang ke rumah. Tapi aku juga nggak nyangka kalau papa akan bahas tentang keberangkatanku sebelum aku memberitahu kamu. Sambungnya lagi. Lagian keputusan aku yang akan ke Inggris itu baru diputuskan siang hari di hari itu juga. Ini mendadak, Santi, karena ada sedikit kendala di perusahaan yang ada di sana. Terang Calvin. Semendadak-mendadaknya Calvin tak bisa langsung berangkat begitu saja. Dirinya harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang ada di sini. Merampungkan pertemuan dengan beberapa klien yang memang sudah dijadwalkan dalam waktu dekat dan tak bisa diwakilkan. Sudah kubilang kalau aku nggak marah Calvin, tapi aku cuman kesal aja. Kata Santi dengan jujur tentang apa yang dia rasakan. Tentang suamiku, kenapa aku harus tahunya dari orang lain, bukan dari mulut suamiku langsung. Aku itu merasa seperti tak dianggap Calvin. Sambungnya lagi, yang masih menyampaikan unek-unek di hatinya. Maafkan aku Santi, maaf. Aku nggak bermaksud seperti itu. Ucap Calvin dengan liris sambil memeluk tubuh Santi. Sudahlah, kata Santi. Aku siapin segala keperluan kamu dulu, katanya lagi sambil melepaskan pelukan sang suami. Santi mulai berjalan ke arah ruang ganti. Diambilnya satu buah koper berukuran sedang yang ada di sudut ruangan. Pakai koper yang besar aja Santi, kata Calvin. Apa kamu akan lama di sana? Tanya Santi dengan wajah yang sudah berubah sendu. Enggak. Tapi lebih baik pakai koper. Besar daripada pakai koper sendiri-sendiri dengan ukuran sedang. Jawab Calvin yang ambigu sehingga membuat Santi langsung mengerutkan keningnya. Sendiri-sendiri, kamu mau pergi sama siapa memangnya? Tanya Santi yang sudah sangat penasaran. Dan daripada dia salah paham yang lebih baik memang ditanyakan saja. Sama kamu. Jawab Calvin singkat, padat. Hah? Beo Santi yang masih loading dalam mencerna semuanya. Iya, kita akan pergi ke Inggris, kata Calvin. Sama Nico juga, imbuhnya lagi. Kok sama aku juga Calvin? Tanya Santi sambil menunjuk dirinya sendiri. Kamu itu istri aku kan? Tanya pria itu yang diangguki oleh Santi. Jadi wajar kalau kamu ikut aku dalam perjalanan bisnis keluar. Lagian nanti aku juga ada undang pesta ke salah satu klien aku yang ada di sana. Makanya kamu harus ikut karena aku ingin mengenalkan istriku pada semua relasi bisnisku. Sambungnya. Tapi aku nggak punya paspor Calvin. Kata Santi, semuanya sudah diurus oleh Nick. Jadi kita tinggal berangkat saja. Sahut Calvin. Kamu mau kan pergi dengan suamimu ini? Tanya Calvin lagi. Dan diangguki oleh Santi sebagai jawaban. Jadi berapa lama kita di sana? Tanya Santi. Mungkin sekitar 1 minggu. Jawab Calvin. Santi mulai memilah-milah pakaian mana saja yang akan mereka bawa. Lebih banyak pakaian formal untuk Calvin yang Santi keluarkan dari dalam lemari. Gak usah sebanyak itu Santi, pakaian formalnya. Lagian mungkin sekitar 3 atau 4 hari kerjaan aku juga sudah kelar. Selebihnya kita akan jalan-jalan di sana. Kata Calvin, memberitahu jadwalnya selama di Inggris. Seperti biasa, pagi ini Calvin mengantar Santi ke toko. Setelahnya baru ke perusahaan. Karena dia ada meeting penting pagi ini bersama klien. Nanti aku jemput, mungkin sekitar pukul 9:30, kata Calvin sebelum Santi turun dari mobil. Pagi ini mereka memilih berangkat menggunakan supir. Barang yang akan mereka bawa ke luar negeri pun sudah ada di bagasi mobil. Biar nanti nggak perlu bolak-balik untuk pulang ke rumah, karena akan memakan banyak waktu di perjalanan. Saat Santi yang langsung menyambar tangan kanan Calvin untuk disalaminya secara takzim. Tak lupa pula Calvin memberikan kecepan di kening Santi. Begitu Santi sudah masuk ke dalam toko, Calvin langsung meminta
Pri buat melajukan kembali kendaraannya. Selamat pagi, sapa Santi pada semua pegawainya. Selamat pagi Mbak Santi, balas mereka. Boleh minta waktunya sebentar, kata Santi menginstruksikan, sehingga para pegawainya pun langsung berkumpul dan mendekat pada sang owner. Mereka dalam hati bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga tumben-tumbenan Santi meminta mereka berkumpul. Bahkan ada yang saling pandang seolah berkomunikasi dengan isyarat mata mereka. Sebelumnya saya minta maaf karena mengganggu aktivitas kalian. Tapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan pada kalian semua, kata Santi pertama-tama. Mulai nanti siang sampai 1 minggu ke depan, toko saya percayakan pada kalian semua dengan pengawasan Bu Meni sebagai wakil saya. Lanjut wanita itu. Loh, memangnya Mbak Santi mau kemana? Tanya Santi mewakili rasa penasaran mereka semua. Nanti siang saya akan pergi ke Inggris, menemani suami yang memang ada pekerjaan di sana selama 1 minggu. Jawab Santi. Jadi saya berharap toko tetap bisa berjalan dengan baik seperti biasa walaupun tanpa kehadiran saya. Sambungnya lagi. Baik Mbak, akan kami usahakan, jawab mereka semua. Udah itu aja, kalian bisa lanjutkan pekerjaan kalian kembali, kata Santi mengakhiri. Setelah mengatakan itu, Santi memilih untuk naik ke lantai atas guna memeriksa beberapa laporan keuangan kemarin. Seperti yang dikatakan pada Santi, Calvin bertemu dengan kliennya di perusahaan. Pertemuannya ternyata tak memerlukan waktu yang lama, sebab sang klien harus segera terbang ke Dubai. Namun siapa sangka saat akan kembali ke ruangannya, Calvin dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang memang tak ada janji padanya. Tuan Calvin, serunya yang mau tak mau Calvin pun menghentikan langkahnya. Calvin melirik ke arah Nico, seolah sedang meminta penjelasan dari asistennya itu. Namun Nico malah menggeleng kepalanya seolah menjawab bahwa dirinya pun tak tahu apa-apa. Ada apa Tuan? Apakah kita ada janji sebelumnya? Tanya Calvin sambil menatap lawan bicaranya. Bertanya hanya sekedar bertanya, karena pada kenyataannya wajah yang ditampilkan sama sekali tak ada ramah-ramahnya. Dan malah justru cenderung datar plus dingin. Tidak Tuan Calvin, tapi apakah bisa saya meminta waktunya sebentar untuk berbicara? Sahut pria paruh baya tersebut. Baik, jawab Calvin. Calvin kemudian berjalan terlebih dahulu diikuti oleh Nico serta satu wanita muda yang datang bersama pria paruh baya tersebut. Waktu Anda tak lebih dari 10 menit Tuan, kata Calvin yang sudah duduk di salah satu sifat single di ruangannya dengan Nico yang setia berdiri di belakang sang atasan. Baik, begini Tuan, saya datang ke sini untuk menanyakan tentang proyek kerjasama yang perusahaan saya ajukan pada perusahaan Andero. Jawab pria yang diketahui bernama Samuel tersebut. Saya rasa Anda tak berkecimpung di dalam dunia bisnis bukan baru 1 atau 2 hari Tuan. Jadi saya rasa Anda paham betul bahwa pengajuan proyek kerjasama harus melewati beberapa proses sebelum bisa diputuskan untuk diterima atau ditolak, kata Calvin. Iya, saya cukup tahu Tuan. Tapi begini, bisakah Anda untuk mempercepatnya? Kata Tuan Samuel. Penuh harap sebab perusahaannya sekarang sedang goyah dan hanya bekerja sama dengan perusahaan Andero lah. Maka perusahaannya akan bisa stabil kembali. Apa keuntungan saya jika semuanya bisa dipercepat? Tanya Calvin dengan menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Tentu saja selain perusahaan Anda akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Saya akan memberikan putri saya untuk memberi kehangatan pada Anda. Jawab Tuan Samuel dengan percaya diri sambil ekor matanya melirik sang putri. Dia sangat percaya diri sekali jika putrinya tak akan ditolak oleh Tuan Muda Andero. Tapi maaf Tuan, saya tak membutuhkan kehangatan dari wanita lain. Karena nyatanya istri saya saja bisa bahkan sangat mampu untuk memberikan itu semua. Jawab Calvin. Ayolah Tuan Calvin, kita sesama laki-laki.
Saya cukup paham jika seorang pria tak akan hanya puas pada satu wanita. Bujuk Tuan Samuel. Dan apa tadi Tuan katakan? Istri. Anda jangan bercanda Tuan. Kata Tuan Samuel yang seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan Calvin. Pria mana yang Anda maksud Tuan? Tanya Calvin. Kita memang sama-sama seorang laki-laki, tapi saya dan Anda itu berbeda. Sambung Calvin. Dan kemana aja Anda? Sampai sama sekali tak tahu jika saya sudah menikah. Kata Calvin lagi. Memang saat Calvin dan Santi menikah, Tuan Samuel dan keluarga sedang liburan ke luar negeri. Jadi wajar kalau tidak tahu jika Calvin sudah menikah. Tapi Tuan, putri saya ini bisa memberikan servis yang memuaskan untuk Anda. Saya bisa jamin Tuan Calvin pasti tak akan kecewa dan malah akan ketagihan dibuatnya. Kata Tuan Samuel yang tak ada hentinya menelurkan sang putri. Sekali lagi, saya tidak tertarik. Jawab Calvin dengan tegas. Sudah 10 menit, jadi waktu Anda sudah selesai Tuan dan Nona. Calvin melontarkan sebuah kata pengusiran untuk kedua orang tersebut. Melihat Tuan Samuel dan putrinya yang tak kunjung beranjak. Calvin pun langsung menatap ke arah Nico. Nico yang paham pun langsung ikut andil untuk menyingkirkan kedua tamu tersebut. Nick, panggil Calvin begitu Tuan Samuel dan putrinya sudah tidak ada. Iya Tuan, sahut Nick yang sudah menghampiri. Tolak pengajuan kerjasama yang dikirimkan perusahaan Tuan Samuel, perintah Calvin. Tandai wajah mereka berdua dan langsung bilang pada bagian resepsionis dan keamanan untuk tak memperbolehkan mereka masuk ke sini. Perintahnya lagi. Gila, nyodorin putri sendiri hanya demi kepentingan bisnis. Gumam Calvin dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Begitulah dunia bisnis. Banyak pengusaha nakal yang memilih menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan mereka. Tak ingin terlalu memikirkan kehadiran Tuan Samuel dan putrinya. Waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 9:30 membuat Calvin mengajak Nico untuk segera menjemput Santi dan langsung pergi ke bandara.